Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 Bisnis Plan 3 BMPI akan mempresentasikan hasil dari tugas Bisnis Plan. Eh, Oke, yang pertama kita anggotanya itu ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Fajri Rahmatillah, lalu ada Anissa Indah, Edita Mutiara, dan Fanya Amadea. Presentasi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, pasar dan pemasaran, produksi dan operasi, organisasi dan manajemen, dan yang terakhir yaitu keuangan. Untuk yang pertama, latar belakang, saya mengambil dari artikel CNBC Indonesia. Bisnis frozen food menjadi salah satu jenis usaha yang mampu mengalami peningkatan permintaan kala penerapan aturan PSBB akibat adanya pandemi corona. Nah, menurut co-founder dan direktur Yummy Corp, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan hingga bertambahnya aktivitas di rumah menjadi alasan utama kenapa makanan beku atau frozen food banyak dicari dan omset pengusaha di. Nah, apalagi gitu ya, bagi ibu rumah tangga yang tidak sempat untuk memasak, makanan beku ini menjadi solusi untuk mereka, ibu rumah tangga menyajikan makanan yang mantap, yang sedap untuk anggota keluarganya begitu ya. Nah, karena adanya peningkatan permintaan ini, si variasi dari frozen food ini akhirnya jadi meluas, jadi banyak dari makanan yang manis hingga ke lauk pauk gitu. Nah, karena ya salah satunya ini. Nah, untuk agar kita ada diferensiasi atau berbeda dari produk-produk lainnya, maka kelompok kami mengusulkan produk bakso sumsum atau dan tulang iga bakso frozen food gitu. Karena kita riset juga di pasar, sumsum dan tulang iga bakso ya dalam bentuk bakso gitu masih sedikit. Hanya ada 1 atau 2 pedagang online yang berjualan di bidang ini gitu. Baik, untuk prospek pasar, kita memprospek penikmat kuliner dari remaja sampai orang dewasa. Kisaran umurnya yaitu 18 tahun sampai 55 tahun. Untuk manfaat ekonomi, yang pertama menambah pemasukan untuk kami pengusaha muda dan meningkatkan kesejahteraan kami. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan kualitas produk karena adanya persaingan di pasar. Yang keempat, ikut berperan aktif dalam memajukan sektor ekonomi kreatif sehingga dapat berkontribusi dalam pendapatan negara. Lalu yang kelima, menambah persentase jumlah pengusaha di Indonesia. Yang terakhir, menambah presentasi jumlah perusahaan di Indonesia. Untuk manfaat sosial ada 2, membangun sumber daya manusia yang lebih kreatif, inovatif, kompetitif, untuk meningkatkan kualitas produk lokal menjadi lebih baik. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Untuk misi dan tujuan, kita punya misi untuk menciptakan produk bakso frozen yang unik dan menjadi brand bakso frozen yang diminati dan disukai kalangan penikmat kuliner di Indonesia dengan mengedepankan cita rasa yang nikmat dan khas. Untuk misi ada 4, konsisten dalam menjaga kualitas produk sebab kepuasan konsumen adalah prioritas kami. Yang kedua, menjaga konsistensi rasa khas dari produk kami agar tidak berubah, agar gimana ya, produk kita tuh otentik gitu, berbeda dari produk lainnya. Ketiga, terus melakukan inovasi-inovasi menu dengan kreasi yang unik. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman pemesanan online yang menyenangkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk tujuan, kita punya 2 tujuan, menjadi merek bakso frozen top of mind di benak konsumen kami. Lalu yang kedua, merek bakso frozen yang memiliki ciri khas rasa yang unik, yang autentik tadi gitu ya. Untuk pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh Fanya. Baik, selanjutnya yaitu pasar dan pemasaran. Next.
Yang pertama ada gambaran umum pasar sasaran. Ide bisnis kami yaitu bakso tulang iga dan tulang sumsum frozen. Kini bakso dapat dijual dalam bentuk beku ataupun frozen agar konsumen dapat mengolah dan meracik bumbu mereka tersendiri sesuai dengan keinginan di rumah mereka masing-masing. Nah, penggemar iga dan sumsum pun tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kami mengkombinasikan perpaduan bakso tulang dan sumsum dan tulang iga frozen akan menjadi bisnis yang menjanjikan. Selain itu, sasaran utama kami adalah para remaja hingga orang dewasa yang menyukai bakso. Tren bakso yang semakin bervariatif akan membuat penggemarnya pun berasal dari berbagai kalangan. Bakso tulang sumsum dan tulang iga merupakan sebuah varian baru yang unik di pasaran. Nah, untuk segmentasi kami telah disebutkan sebelumnya bahwa segmentasi kami juga para ibu rumah tangga yang seringkali membeli frozen food karena praktis, dan untuk segmentasi bisnis ke bisnis kami akan memasarkannya pada toko-toko yang menjual berbagai jenis frozen food. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Kami memilih produk frozen food bakso tulang sumsum dan iga. Kedua produk ini merupakan terobosan baru dalam dunia kuliner, khususnya bakso, karena masih jarang dijumpai. Penggemar sumsum dan iga pun tidaklah sedikit di Indonesia. Ditambah banyaknya penggemar bakso yang kini semakin menjamur, sehingga kami meyakini bahwa produk yang kami pilih akan unik dan memiliki banyak penggemar di masyarakat. Selanjutnya, untuk wilayah pemasaran, wilayah yang kami pilih yaitu wilayah Jawa Barat hingga Jakarta, dikarenakan produk kami yaitu produk frozen food, di mana kami perlu memilih wilayah yang dekat dan mudah dijangkau oleh ekspedisi pengiriman agar produk tidak rusak atau membusuk di jalan. Selanjutnya, untuk permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama ada sasaran pembeli, yaitu semua kalangan yang menyukai bakso, khususnya remaja hingga usia dewasa, ya juga ibu rumah tangga yang menggemari frozen food. Sasaran target kami yaitu usia 18 sampai 25 tahun. Yang kedua, ada tabel proyeksi permintaan, bisa dilihat di dalam slide. Pada tahun pertama yaitu proyeksi permintaan hingga pada tahun kelima yaitu ada 31.520 pieces proyeksi permintaan. Dan untuk proyeksi penawaran, kapasitas produk pesaing pada tahun pertama yaitu 6.700 pieces dan 16.500 pieces pada tahun kelima. Selanjutnya, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pangsa pasar. Nah, seperti kita bisa lihat pada slide bahwa pada tahun perkiraan permintaan produk bakso tulang iga dan sumsum frozen pada tahun pertama yaitu sekitar 15.700 pieces, 19.400 pieces di tahun kedua, 21.150 pieces pada tahun ketiga, 23.850 pieces di tahun keempat, dan 31.520 pieces di tahun kelima. Nah, konsumen potensial kami tersebar di wilayah Jawa Barat hingga Jakarta. Peluang pasar yang ada pada tahun pertama yaitu 9.000 pieces, hingga pada tahun kelima yaitu 15.020 pieces. Nah, dari peluang tersebut, maka rencana penjualannya akan dilakukan sebanyak 10.950 pieces pada tahun pertama hingga 26.733 pieces pada tahun kelima, sehingga perkiraan pangsa pasar kami pada tahun pertama yaitu 1,22% hingga 1,77% pada tahun kelima. Selanjutnya, nah untuk rencana dan strategi pemasaran, kami membagi menjadi dua rencana dan strategi. Yang pertama strategi pemasaran, ada produk pesaing biasanya hanya sebatas bakso frozen biasa yang terbuat dari daging sapi ataupun ayam. Dan tidak ada variasi lain gitu. Jadi kami memadukannya dengan tulang iga dan sumsum yang akan unik di mata masyarakat. Untuk harga, biasanya harga yang pesaing tawarkan lebih rendah dari produk kami, tetapi kami memiliki keunikan tersendiri daripada produk pesaing, yaitu memadukannya dengan tulang iga dan sumsum.
Untuk promosi kami lakukan dengan melibatkan review pelanggan pada e-commerce sehingga dapat memengaruhi calon konsumen lain. Dan untuk distribusi pada strategi pemasaran, distribusi dilakukan dengan berbagai jasa pengiriman dikarenakan produk yang kami tawarkan melalui platform e-commerce. Selanjutnya untuk rencana strategi pemasaran, yang pertama ada produk. Produk kami memadukan antara bakso yang memang telah digemari oleh masyarakat Indonesia dengan iga dan sumsum yang peminatnya memang tidak sedikit. Penggemar bakso serta iga dan sumsum dapat menikmatinya secara bersamaan. Selain itu, belum banyak juga di pasaran toko atau produk yang menjual bakso yang dipadukan dengan iga dan sumsum. Selanjutnya ada harga. Harga yang kami tawarkan memang lebih tinggi daripada kompetitor dengan kualitas yang ditawarkan, tetapi kualitas kami memang bagus dan kami memadukan iga dan sumsum yang menjadi keunikan tersendiri serta kenikmatan tersendiri bagi konsumen. Selanjutnya untuk promosi, kami melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Kami juga memasarkan produk pada e-commerce sehingga apabila konsumen telah membeli, mereka dapat memberi review dan dapat menjadi perhatian bagi calon pembeli lain. Dan yang terakhir yaitu distribusi. Kami akan melakukan distribusi melalui jasa pengiriman seperti JNE dan Tiko NS, yaitu jasa pengiriman yang memang hanya memerlukan 1 hari untuk sampai ke tujuan. Nah, dikarenakan produk frozen food memerlukan proses pengiriman yang cepat agar kualitas produk tidak menurun. Nah, bakso tulang iga dan sumsum frozen ini juga akan kami distribusikan kepada toko-toko yang menyediakan berbagai macam olahan frozen food. Selanjutnya. Nah, untuk budget penjualan bisa kita lihat per pieces kami menjual seharga 35.000 dan berdasarkan unit yang akan kami tawarkan kepada konsumen pada tahun pertama yaitu 10.950 pieces, sehingga jumlah budget penjualan kami ada 383.250.000. Hingga pada tahun kelima kami akan mencapai perkiraan 935.665.000 rupiah. Selanjutnya. Selanjutnya produksi dan operasi. Next slide. Nah, ciri-ciri produk kami itu adalah bakso sumsum dan bakso iga. Produk kami juga merupakan makanan instan, merupakan frozen food dan dilengkapi topping juga bumbu. Kegunaan utama produk kami adalah memudahkan konsumen untuk menikmati bakso sumsum dan bakso iga dengan mudah dan cepat, dilengkapi dengan topping dan bumbu yang menambah cita rasa dari bakso sumsum dan iga saat disajikan. Selanjutnya. Selanjutnya ada proses produksi. Pada proses pertama, menyiapkan alat dan bahan baku bakso sumsum. Kedua, memproduksi bakso sumsum, bakso iga, dan topping serta bumbu. Ketiga, pengemasan produk sesuai dengan ketentuannya. Keempat, memasukkan produk pada lemari es kurang lebih 10 jam. Dan yang terakhir adalah produk dapat dipasarkan. Selanjutnya adalah rencana produksi. Pada tahun pertama, kita memproduksi 10.950 pieces, dan pada tahun kelima yaitu 26.733 pieces, dan persediaan akhir itu sebesar 10% dari rencana penjualan, yaitu pada tahun pertama yaitu 1.095 pieces, dan pada tahun kelima 2.673 pieces. Jadi jumlah produk yang diproduksi pada tahun pertama yaitu 10.950 pieces, dan tahun kelima
26.733 pieces. Selanjutnya, nah, terdapat kebutuhan barang yang kita perlui, yaitu bahan bakso, sumsum dan iga, topping, bumbu, dan packaging. Nah, pada tahun bahan bakso, sumsum dan iga, kami membutuhkan bahan dengan harga 13.200, untuk topping 2.600, sedangkan bumbu 2.000 dan packaging 2.650. Dan total untuk satu produk membutuhkan modal kebutuhan bahan yaitu 20.450. Dan pada tahun pertama kita memproduksi 10.950 pieces sehingga total kebutuhan barang pengeluarannya yaitu 223.927.500. Sedangkan tahun kelima kita membutuhkan produk sejumlah 26.733 pieces dengan jumlah 546.697.998. Dan jika ditotal dari tahun pertama hingga tahun kelima, kita membutuhkan bahan yaitu dengan total 1.837.779.990. Selanjutnya. Selanjutnya, kebutuhannya seperti pada tabel sebelumnya, yaitu pada tahun pertama kita membutuhkan 223.927.500, sedangkan pada tahun kelima yaitu 546.697.998. Selanjutnya, rencana kebutuhan tenaga kerja langsung. Dalam bisnis ini kita memerlukan 2 orang tenaga kerja untuk ditempatkan dalam divisi produksi dan admin. Setiap tenaga kerja diberi upah sebesar 1 juta rupiah untuk 1 bulan dan pengeluaran upah tenaga kerja selama 1 tahun untuk 2 karyawan yaitu 24 juta yang diperlukan dalam bisnis kami. Selanjutnya ada kebutuhan mesin dan peralatan pabrik dan kantor. Pada tabel ini terdapat beberapa produk mesin dan peralatan, yaitu berupa etalase, kompor, dan lain-lain. Ada 23 unit barang yang kita perlukan untuk produksi bakso iga dan bakso sumsum, yaitu dengan jumlah pengeluaran yaitu 13.067.350 untuk 23 unit barang. Sedangkan untuk modal investasi kantor dengan 19 unit barang yaitu 47.300.000 rupiah. Selanjutnya, tanah dan bangunan. Dalam perencanaan bisnis ini, kita menetapkan salah satu tempat untuk memproduksi produk kami, yaitu di Jalan Kebun Bibit Utara nomor 30. Selain itu juga, tempat ini menjadi tempat untuk konsumen membeli produk kami secara langsung. Biaya sewa tempat untuk memproduksi adalah 12 juta untuk per tahunnya, dan sedangkan 1 juta untuk tiap bulannya. Selanjutnya, rencana biaya umum pabrik. Pada rencana ini kita memerlukan beberapa biaya umum, yaitu biaya tempat usaha seperti yang tadi saya bilang pada tabel sebelumnya bahwa kita memerlukan 12 juta untuk 1 tahun sewa.
Sedangkan gaji karyawan 24 juta untuk 1 tahun. Biaya penyusutan dalam investasi peralatan mesin dan alat-alat kantor yaitu 12.073.470. Biaya untuk listrik, telepon dan air kita memerlukan 9.600.000 untuk per tahun. Perawatan dan perbaikan 3.600.000 untuk per tahun. Biaya promosi 6 juta untuk per tahun. Pajak 1.200.000 untuk per tahun. Retribusi sampah kebersihan dan keamanan 3 juta per tahun. Untuk distribusi 21.600.000 per tahun. Dan biaya lain-lain yaitu 1.800.000 untuk per tahun. Dan biaya rencana umum pabrik untuk tahun pertama yaitu 94.873.470 rupiah. Yang selanjutnya yaitu organisasi dan manajemen. Untuk Midforce sendiri, bentuk kepemilikan yang kami rencanakan itu yaitu dengan bentuk kepemilikan CV atau Commanditaire Vennootschap. Kenapa kami memilih CV? Dikarenakan dari pengertian dari CV itu sendiri adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jadi masing-masing dari kita ini mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, tapi kita juga bisa ikut ambil adil dalam tanggung jawab yang lain, jadi bisa saling membantu juga. Dan untuk kepemilikan modalnya itu kita merupakan sekutu aktif atau komplementer, di mana kami ini memilih hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga serta ikut ambil andil dalam kepengurusan dan semua kegiatan perusahaan. Dan berikut ini adalah struktur dan tata kerja dari CV Midforce. Keempat orang yang ada di struktur kerja ini itu tuh disebut juga dengan tenaga kerja tak langsung, di mana tenaga kerja tak langsung itu adalah tenaga kerja yang bekerja untuk memperlancar proses produksi tetapi tidak terlibat dalam proses produksi. Nah, keempat orang ini tuh memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama, manajer umum, tanggung jawabnya untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi pelaksanaan organisasi. Lalu ada manajer pemasaran, untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pemasaran strategi. Yang ketiga, manajer produksi, tanggung jawabnya untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol proses manufaktur. Dan yang terakhir, manajer keuangan, membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Nah, selain itu, mereka juga, keempat orang ini juga memiliki job desk-nya masing-masing, di mana untuk general manager ini tuh lebih ke seluruhannya, karena dari manajer pemasaran, dari manajer produksi, dan manajer keuangan itu akan dilaporkan ke manajer umum. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu yaitu mengenai surat-surat untuk perizinannya. Yang pertama itu ada beberapa dokumen yang harus diurus untuk mendirikan sebuah bisnis dengan bentuk kepemilikan CV. Yang pertama itu harus ada akte notaris. Itu yang kedua ada surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga harus ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat adanya pengesahan atau legalisir pengadilan sesuai domisili usaha. Yang kelima harus punya SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang keenam ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Nah, dokumen-dokumen ini itu harus diserahkan ke notaris, dan persyaratan lainnya itu harus adanya fotokopi KTP para pendiri. Ini tuh minimal 2 orang dengan umur minimum 21 tahun. Lalu ada fotokopi KK dan NPWP pribadi, penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga ada fotokopi surat perjanjian sewa menyewa kantor apabila kontrak atau PBB apabila milik perusahaan. Yang keempat surat keterangan domisili dari pengelola gedung apabila berada di gedung. Yang kelima kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah kemungkinan khusus Jakarta.
Yang keenam, harus menyiapkan pas foto penanggung jawab atau direktur ukuran 3x4, 2 lembar berwarna. Lalu juga harus dipersiapkan nama perusahaannya. Kalau untuk kita ini berarti CV Mikros. Yang kedelapan yaitu kedudukan dan bidang usaha. Yang kesembilannya jumlah modal. Dan jumlah modal ini tuh harus dicantumkan juga di SIUP. Dan juga syarat-syarat lainnya yang diperlukan. Lanjut. Dan ini itu adalah kegiatan peroperasional dan jadwal kegiatan. Ini kita membaginya ke dalam ke 1 bulan, dalam 1 bulan. Yang pada minggu pertama itu kita menentukan ide bisnis plan dan melakukan survei pasar. Tapi juga pada akhir-akhir minggu pertama itu kita menyusun rencana bisnis juga disambung ke minggu kedua awal. Lalu pada minggu kedua awal hingga akhir itu melakukan survei peralatan dan survei tempat. Lalu pada minggu ketiga itu mengurus perizinan dan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu pada minggu ketiga, akhir sampai 4 akhir itu pembuatan sampel produk dan melakukan pemasaran. Lanjut. Dan ini itu adalah untuk biaya, rencana biaya umum, di mana untuk rencana biaya umum itu untuk kebutuhan inventaris kantor. Nah, kami di sini, karena kami di sini mempunyai sebuah kantor yang nanti itu bakal diisi sama kita-kita. Makanya di sini kita membutuhkan inventaris kantor sebanyak yang pertama ada 4 meja kantor yang diperkirakan biayanya itu adalah sebesar 1.200.000, 4 kursi kantor yang biayanya 1.600.000, 1 lemari file sebesar 2 juta, 4 komputer sebesar 20 juta, 1 wifi dan plus kuotanya per tahun sebesar 3 juta, 4 printer dan titamprint sebesar 16 juta, dan peralatan kantor lainnya sebesar 3.500.000. Dengan kalau di total semuanya itu sebesar 47.300.000. Tapi perlu diingat juga bahwa peralatan-peralatan yang di sini itu tiap tahunnya akan menyusut, sehingga nanti akan mempengaruhi ke keuangan dari perusahaan. Lanjut. Selanjutnya ada modal investasi seperti yang dijelaskan pada bab 3. Pada modal investasi ini kita membutuhkan modal senilai 60.367.350 untuk modal investasi pabrik dan investasi kantor. Selanjutnya, untuk modal kerja, kita membutuhkan untuk 1 tahun, yaitu dengan jumlah produk 10.950, kita memerlukan 223.927.500 dengan pembelian produk berupa bahan bakso, bakso sumsum dan iga, topping, bumbu, dan packaging. Dan itu untuk 10.950 kemasan bakso. Baik, untuk selanjutnya ada sumber dana yang telah kita hitung dari bab sebelumnya. Kita satukan dalam sumber dana ini. Yang pertama ada investasi harga tetap, dan kedua ada investasi praoperasi, yang ketiga total investasi sebesar 94.967.350 dengan modal sendiri 76.967.350 dan kreditnya 8 juta. Selanjutnya pada modal kerja kami akan mengeluarkan total biaya produksi yaitu 347.957.500 dan untuk biaya usaha dengan total biaya operasi yaitu 457.500. Nah, untuk total kerja kami dengan persentasenya yang pertama 100% untuk modal kerja dan total biaya proyek dan 73% pada modal, dan yang ketiga untuk kreditnya ada 24%. Selanjutnya.
Selanjutnya ada proyeksi laba rugi, yaitu pertama ada pendapatan dari penjualan. Kita menjual 10.950 pada tahun pertama dengan harga 35.000 untuk satu kemasan. Pendapatan yang kita dapat pada tahun pertama yaitu 383.250.000, dan pada tahun kelima dengan 26.733 kita mendapatkan 935.668.945 rupiah. Dan biaya langsung, kita membutuhkan bahan bakso sumsum dan iga, topping, bumbu, dan packaging. Pada tahun pertama kita memerlukan biaya yaitu 223.927.500, sedangkan pada tahun kelima kita memerlukan biaya sekitar 597.998 rupiah. Sedangkan untuk biaya-biaya tidak langsung, yaitu biaya sewa tempat, gaji pegawai per tahun. Selanjutnya, biaya penyusutan per tahun, listrik, telepon dan air, perawatan dan perbaikan, promosi, pajak, retribusi, sampah, kebersihan dan keamanan, distribusi, serta lain-lain. Pada tahun pertama kita memerlukan biaya sekitar 94.873.470 rupiah. Sedangkan pada tahun kelima kita memerlukan biaya sekitar 94.873.470 rupiah. Dan proyeksi laba rugi pada bisnis kami ini, pada tahun pertama kita mendapatkan laba sebesar 64.449.30 rupiah untuk tahun pertama, dan pada tahun kelima kita mendapatkan laba sebesar 294.097.477 rupiah. Yang selanjutnya yaitu untuk proyeksi arus kas. Setelah membahas dari sumber dana dan juga proyeksi laba rugi, di sini kita memproyeksikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang selama 5 tahun ke depan yang akan terjadi. Untuk tahun 0 yang otomatis kita belum melakukan penjualan, untuk kas masuk itu hanya berasal dari modal kita sendiri, dan ada juga kredit investasi dan kredit modal kerja. Untuk modal sendiri itu sebesar 325.424.850, dan untuk kredit investasinya sebesar 8 juta, dan untuk kredit modal kerjanya sebesar 100 juta. Dan total kas masuknya itu sebesar 433.424.850. Sedangkan untuk arus kas keluarnya itu berasal dari investasi sebesar 94.967.350. Sehingga untuk total kas masuk dikurangi kas keluarnya itu sebesar 338.457.500. Nah, untuk tahun ini tuh kita belum mempunyai angsuran kewajiban untuk membayar utang ke bank, sehingga untuk saldo kas akhir di tahun ke-0 itu sebesar 338.457.500. Sedangkan untuk tahun pertama, karena kita sudah melakukan penjualan sebesar 10.950 piece, sehingga penjualan tunai kami di kas masuk itu bertambah sebesar 383.250.500, dan untuk saldo kas awalnya itu 223.927.500. Ini tuh diambil dari laba rugi. Nah, untuk arus kas keluarnya itu karena kita sudah mulai produksi, jadinya kita mengeluarkan biaya pokok produksi, lalu
mengeluarkan untuk biaya usaha dan juga harus membayar pajak. Sehingga untuk total kas keluarnya sebesar 349.657.500. Nah, untuk total kas masuk keluarnya pada tahun pertama itu sebesar 257.520.520. Nah, pada tahun pertama ini kita sudah mulai untuk melakukan angsuran kredit kepada bank untuk membayar kredit-kredit yang kita pinjam dari bank. Uang yang kita pinjam dari bank. Yang pertama itu untuk angsuran kredit investasi kita itu mengangsurnya sebesar 2 juta untuk tiap tahunnya. Sehingga kan tadi di sumber dana itu disebutkan bahwa kredit investasi kita itu sebesar 8 juta. Sehingga 8 juta itu tuh bisa terpenuhi semuanya sampai ke tahun keempat. Dan untuk angsuran kredit modal kerjanya itu kita mengangsurnya sebesar 25 juta tiap tahunnya. Sehingga juga sama di tahun keempat kita sudah selesai untuk di tahun kelima kita sudah tidak memiliki utang ke bank lagi. Hingga akhirnya setelah itu tuh di tahun kelima untuk saldo kas akhirnya itu sebesar 631.161.328 rupiah. Lanjut. Selanjutnya itu nih proyeksi neraca. Nah, untuk proyeksi neraca ini untuk menyambung dari proyeksi arus kas yang telah kita buat. Untuk kasnya pada tahun ke-0 itu sebesar 338.457.500, pada tahun ke-1 230.520.000, tahun kedua 265.325.000, tahun ketiga 376.331.250.000, tahun keempat 477.589.062 rupiah, dan untuk tahun kelima sebesar 631.328 rupiah. Tapi untuk neraca ini kan kita harus memasukkan juga untuk harta lancar dan harta tetapnya. Dan untuk harta tetapnya itu kita harus membayar untuk bangunan, untuk mesin dan peralatan, lalu untuk inventaris kantor, lalu untuk kendaraan. Dan kita di sini itu menyamaratakan setiap tahunnya untuk nominal dari setiap harga tetapnya. Sehingga untuk total harta yang kita miliki itu sebesar pada tahun pertama itu sebesar 312.413.280, dan untuk tahun kelima itu sebesar 713.055.208 rupiah. Nah, untuk hutangnya pun dari awal kan kita untuk modal kerja itu kita punya hutang sebesar 100 juta, dan kita di proyeksi arus kas itu mulai tahun pertama diangsur sebesar 25 juta. Sehingga untuk dari tahun ke-0 dan tahun ke-1 itu berkurang 25 juta, dari tahun ke-1 ke tahun kedua berkurang di 25 juta. Sehingga di tahun ke-4 itu kita sudah tidak memiliki utang lagi. Dan untuk investasi juga sama seperti kredit modal kerja, di mana kita mengangsurnya sebesar 2 juta, sehingga tiap tahunnya itu akan berubah, sehingga total hutang yang kita miliki pada tahun pertama itu sebesar 81 juta, tahun kedua 54 juta, dan tahun ketiga 27 juta. Lanjut dulu, jadi. Nah, untuk modalnya itu kita menjumlahkan dari modal sendiri dan juga dari laba yang kita dapatkan. Sedangkan untuk laba itu kita dimasukkan untuk tahun pertama, karena di tahun pertama kita sudah melakukan penjualan. Sehingga untuk total hutang dan total modal yang kita miliki itu pada tahun pertama sejumlah 470.873.880 dengan nilai ROI-nya yaitu sebesar 67,86%. Dan tahun kedua total hutang yang kita miliki, total hutang dan modalnya 483.704.505 perak dengan ROI-nya sebesar 19,81%. Dan untuk tahun kelima
itu sebesar 619.522.327 dengan total ROI-nya sebesar 309,68%. Lanjut. Oke, baik. Untuk analisis keuangan, yang pertama yaitu payback period. Untuk payback period, kita menggunakan rumus ini, N plus A kurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun. Nah, ini tuh tipe ya, C kurang B maksudnya. Nah, untuk A-nya ini apa? N-nya ini apa? N-nya itu tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. Nah, N-nya itu kita di tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu arus kas kita sudah bisa menutupi initial investment. Nah, terus A-nya ini jumlah initial investment dan AA dari kita ini 94.967.350 dikurangi B. B-nya ini jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, yaitu sebesar 457.500 dibagi C. C-nya itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1, yaitu senilai 230.520.000. Dikurangi B. B-nya itu yang tadi, 338.457.500. Dikali 1 tahun, dikali 1. Nah, hasilnya ini 2,2558. Kalau dibulatkan yaitu 2,3 tahun. Jadi payback period kita yaitu 2,3 tahun. Nah, untuk NPV. Untuk NPV, rumus yang kita pakai ini, sigma present value cash flow dikurangi present value investment. Nah, untuk nilainya yaitu 338.457.500 dikurangi 94.967.350. Dan hasilnya NPV dari Midfrost adalah 243.490.150 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan ROI dan break even point. Ini ada di bagian executive summary. Jadi dirangkum gitu ya. Baik, untuk keuntungan pada tahun pertama keuntungan kita 64.449.030 perak. Lalu tahun kedua 104.279.655 perak. Tahun ketiga 154.067.936. Tahun keempat 216.303.288. Lalu tahun terakhir, tahun kelima, 294.477. Lalu untuk ROI, tadi udah dijelaskan oleh Edita sebenarnya, tapi dirangkum lagi gitu ya, disebutkan lagi biar lebih jelas. ROI pada tahun pertama yaitu 67,86%, pada tahun kedua 109,81%, tahun ketiga 162,23%, tahun keempat 227,77%, dan tahun kelima 309,68%. Untuk break even point-nya yaitu pada tahun pertama sampai tahun kelima semuanya 18. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 Business Plan kelas 3 BMPI. Terima kasih kepada dosen yang sudah menilai dan membimbing kami dalam menyelesaikan laporan dan tugas ini.